Hari ini aku mau nge-review pizza Giulia's. Yeay teman-teman milenial, ketemu lagi sama aku Putri Andriana di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Jadi seperti biasa teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian, mungkin yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil belajar, pokoknya sambil beraktivitas ya. Kalian wajib dengerin review aku hari ini karena hari ini adalah salah satu episode spesial karena kita akan ngebahas salah satu brand pizza yang menurut aku tuh punya karakteristik yang unik banget. Jadi sebelum review lebih lanjut, hari ini aku mau nge-review pizza Giulia's. Jadi ini adalah salah satu brand pizza di Indonesia yang memang mereka tuh fokus berbisnisnya itu menjual pizza, tapi pizzanya itu yang tipis. Jadi sebenarnya dia ada dua sih. Dia tuh menjual dua tipe pizza yang thin. Yang satu tuh namanya deep pizza, yang satu itu thin, ya thin crust. Cuman hari ini kita akan fokus ke pizza yang thin gitu ya, atau yang tipis-tipis gitu, karena katanya sih memang ini yang spesial dari si Giulia's pizza ini. Kalau kalian kepo, kalian tinggal visit Instagramnya, itu ada giulias.id kalau nggak salah ya. Nanti akan kita cantumin juga, nah kalian bisa lihat menunya secara detail. Dan hari ini juga kita akan review semua menunya. Jadi memang menunya tuh nggak banyak, cuma ada 5. 5-5-nya akan kita review. Jadi ada klasik tomato and cheese, terus ada Giulia, namanya Giulia ya, terus ada juga yang 12 hours smoke pepperoni, ada yang Popeye, dan ada BOM. Aku nggak tahu sih bedanya apa. Pasti kita cobain. Nah, yang di depan aku ini 4 yang ada di piring, sebenarnya itu semua pizzanya sama. Jadi cuma kita memang pesannya itu yang slice, yang satu aja. Jadi dia jual yang box dan slice. 4 menu kita beli yang slice, dan 1 menu yang Popeye kita beli yang besar. Nah, ini dia penampakan packagingnya seperti biasa ya. Aku sebelum review makanan, aku pasti akan review packagingnya dulu. Jadi packagingnya ini menurut aku standar seperti pizza pada umumnya, pakai box gitu ya, box pizza. Terus juga dia cukup sederhana sih menurut aku. Packagingnya tuh standar aja. Dan di sini tuh udah ada menu-menunya. Jadi kalian nggak usah khawatir bingung, karena tuh kalau kita ngeliat cara penampilan memang hampir mirip semuanya tuh, atasnya kayak pakai saus gitu. Tapi nanti akan di tag sama si Giulianya ini tuh menu yang mana, jadi nggak akan salah. Kebetulan yang big ini, yang besar ini, aku pesennya yang Popeye ini ya. Menggugah selera banget gak sih? Ya ampun, aku tuh kayak sebenarnya aku tuh nggak terlalu seneng pizza yang tipis-tipis. Maksudnya lebih sering makannya tuh yang rada-rada tebel. Tapi nggak tahu kenapa aku ngeliat ini tuh kayak ngiler aja gitu, penasaran pengen nyobain. Cuma nggak tahu sih rasanya kenapa enggak. Tapi yang spesial dari packaging ya menurut aku, dia tuh ada barcode-nya. Nah ini tuh nunjukin gimana cara kita reheating instruction. Jadi cara yang benar memanaskan pizza. Kita coba ini ya. Kita buka scan barcode-nya. Kira-kira isinya kayak apa sih? Karena dia keren banget sih. Kepikiran gitu loh. Oke, kita buka. Oh, dia ternyata nyambung ke Google Drive. Ya, ke Google Drive. Terus dia kayak ada gininya loh, tuh instruksi cara memanaskan pizzanya. Jadi bisa kalau pakai oven tuh kayak gimana, atau pakai pan itu kayak gimana. Bahkan dia ada 2 juga, jadi pizza yang deep dish atau yang tebal yang aku bilang,
itu seperti apa manasinnya, dan yang thin crust pizza itu seperti apa. Ini menurut aku adalah one step ahead dibandingkan bisnis pizza yang lainnya, karena kan biasanya kayaknya pizza-pizza yang lain nggak ngasih instruksi gimana cara manasinnya sih. Cuman menurut aku itu menjadi poin plus sendiri buat Giulia ya dalam packagingnya apalagi. Oke, lanjut. Selain packaging nomor 2 lah ya. Yang penting tuh rasanya tuh beneran enak apa enggak. Cocok gak sih di lidah orang Indonesia? Karena yang kita tahu pizza itu sebenarnya bukan makanan orang Indonesia. Maksudnya basicnya tuh bukan orang Indonesia. Jadi menurut aku kalau makanan yang makanan luar itu tuh harus punya cita rasa yang bener-bener cocok banget di lidah orang Indonesia. Nah, kita coba apakah Giulia ini cocok atau enggak? Oke, langsung aja kita cobain. Aku mau cobain yang pertama yang di piring dulu ya. Ini depan aku ada yang namanya BOM. Jadi bener-bener nama menunya tuh BOM. Ternyata teman-teman yang di piring ini yang deep dish ya, jadi yang tebal. Kalau yang Popeye atau yang Bayem ini tuh dia baru yang thin crust. Jadi kita akan cobain dua tipe pizzanya mereka, yang deep dish dan juga yang thin crust. Cuman toppingnya itu masing-masing berbeda. Langsung aja kita cobain yang BOM. Jadi kalau kalian pertama kali melihat penampakannya itu memang pinggirannya ini gitu ya, dia tuh bukan tipe pinggiran pizza yang ada toppingnya atau yang ada side dishnya gitu-gitulah di sampingnya. Aku nggak ngerti deh, tapi yang jelas dia ini kayak tipis kayak gitu lah ya, meskipun dia deep tapi menurut aku ini masih termasuk pizza yang tipis. Nah, ini kalau kalian lihat sausnya sebenarnya ini tuh bukan pedes guys, jadi kayak saus bolognese gitulah ya, saus tomat, cuman memang merah banget, lumayan tebel sih menurut aku. Kayak opak. Oh iya, tahu. Emang iya? Emang maksudnya sambalnya merah gini kalau opak? Oh. Oh iya, tahu. Tapi nggak semerah ini kayaknya deh. Ya kan, masih rada-rada coklat gitu. Oke, langsung aja kita coba. Bismillah. Ini tuh kayak dia tuh tipis tapi lembek gitu, bukan yang tipis kering. Jadi kayak tuh gampang banget hancurnya. Oke, kita cobain aja langsung ya. Soalnya ini kayak udah hancur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh tomat banget, gak ada pedes-pedesnya sama sekali. Terus dia tuh kayak bener-bener segini tuh toppingnya doang. Tapi menurut aku yang bikin dia enak tuh cheese-nya. Jadi cheese-nya tuh gak pelit. Dia kayak ada 2 lapis gitu, yang bawah tuh cheese-nya semua. Tapi bukan mozzarella ya, aku gak tahu sih nyebutnya apa, kayak cheese keju. Tapi bukan mozzarella yang melt atau stretch gitu, bukan. Atasnya itu dia baru si topping pizzanya, atau kayak bolognese gitu kali kita nyebutnya ya. Aku gak tahu nama ininya apa. Dan dia tuh ternyata di dalamnya ada ini. Ada sosis. Ya, nih. Sosis, beef sosis gitu. Tuh, kita cobain ya sosisnya. Tapi kalau dari atas itu sosisnya nggak akan kelihatan. Sosisnya enak sih, dia potongannya itu tebal, nggak pelit. Jadi kalau kita kan biasa makan pizza tuh topping kayak sosis, mushroom, itu kan tipis-tipis gitu ya, jadi kayak kering. Kalau ini tuh enggak, jadi pas kita makan sosisnya dia masih berasa banget dagingnya, karena potongannya itu tebal. Dan juga topping di atasnya ini tuh dia nggak pure saus tomat doang, tapi berasa bombaynya sih menurut aku, bombay, bawang putih, paprika juga berasa. Tapi mereka memang cincang kecil-kecil, jadi nggak begitu kelihatan jadi topping. Tapi pas ada sosisnya tuh enak, nggak tahu kenapa. Tadi aku pas gigitan awal yang cuman sausnya doang nih, saus atau toppingnya doang, itu menurut aku asemnya tuh nyentrik banget, jadi aku sih kurang masuk ya. Tapi pas gigit ada sosisnya, rasanya tuh jadi lebih pas. Nah, sama sosisnya enak. Terus kita juga dikasih bon apa namanya, chili pepper ya. Chili pepper, maksudnya itu bon itu mereknya, chili pepper, dan juga dikasih chili sauce. Aku mau nyobain pakai chili pepper dulu. Chili flake atau chili pepper lah ya.
Cuman ini pertanyaannya buat orang Indonesia yang lidahnya tuh demennya apa-apa pedes, aku nggak tahu ini masuk apa nggak pizza kayak gini. Mungkin ini adalah marketnya orang-orang bule kali ya. Orang-orang bule yang ada di Indonesia atau kayak jualnya tuh misalnya cocoknya di Bali gitu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Better sih. Lebih enak lah pokoknya. Jadi asamnya tuh rada-rada ketutup. Tapi tetap rasa asam tomatnya tuh kok nyentrik banget parah. Cuman kayaknya ini memang cocok untuk lidah orang luar, tapi kalau lidah orang Indonesia yang BOM ini menurut aku masih asam banget. Bahkan untuk dibandingin dengan saus bolognese, ini jauh lebih asam sih, jauh lebih asam banget. Udah asam, terus dia tuh toppingnya tuh berlimpah gitu ya. Jadi pas di mulut kita makannya tuh lembek, asam, ya kayak gitu deh pokoknya tipe kayak gitu. Tapi so far enak sih, menurut aku enak ya. Ini harganya by the way, per slice-nya itu 37.000. Tapi ini harga online. Tadi aku udah ngeliat langsung di Instagramnya harganya itu lebih murah kayak 32 ribuan gitu, nggak salah 32 atau 33 ribu. Oke, yang BOM udah. Aku belum bisa kasih nilai sih, karena aku harus bandingin dengan yang lain dulu, baru aku bisa kasih nilai. Oke, BOM ini menurut aku cukup asem, cukup lembek juga. Maksudnya kayak teksturnya tuh rada benyek gitu. Tapi kita coba yang lain. Nah, ini dia Giulia's Signature. Ini dia menunya dia. Harganya di 38.000 online ya. Jadi kalau kalian beli langsung akan lebih murah. Kalian lihat deh, kayak secara looknya tuh sama aja kayak si BOM, bener-bener susah ngebedainnya gitu loh. Cuman aku nggak tahu nih perbedaannya tuh apa. Dan tadi si BOM itu pakai keju memang, cuma kejunya nggak begitu berasa. Berasa tapi bukan yang masih kalah dengan rasa si saus tomatnya itu. Sekarang kita coba yang Giulia. Oke. Ini tuh kayak menurut aku lebih berat. Terus entah ini kebetulan atau gimana, tapi kayak lebih berminyak gitu. Minyaknya tuh sampai air-air gini tuh kelihatan gitu di sini. Kita cobain aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aku kayak harus bener-bener mendalami dulu baru bisa ngebedain rasanya. Karena hampir-hampir mirip banget. Hampir sama banget, cuma kayak toppingnya beda deh. Tadi kan sosis ya. Ini itu kayaknya chicken deh. Beda topping. Oh ini dia nih toppingnya, bener-bener beda kan. Ini dia apa nih? Kejadian pizzanya gue cabut. Kok bisa kecabut gitu, gimana sih? Ya nih lihat deh, pas dibongkar. Dilakban. Pakai double tip. Tuh, hah? Kayaknya daging slice deh, tapi dia kok putih gini? Terus bentuknya bisa segitiga gitu loh. Mendoan. Mendoan. Iya. Tapi menurut aku ini lebih enak daripada yang BOM tadi. Taruh aku kepo, aku mau kayak keluarin gitu sausnya. Iya sih, ini tuh kayaknya ayam. Mungkin dia tuh dibikin dagingnya bulat, jadi pas ikut kepotong bentuknya ikutan segitiga tuh. Kayaknya dada deh, bener-bener dada mentok ya. Kalau bener-bener, tapi dia tipis kok tetap. Terus di bawahnya tuh ada kejunya. Tapi menurut aku ini lebih enak daripada yang BOM. Jadi bedanya ternyata di toppingnya ya teman-teman. Kalau yang tadi BOM itu sosis ya, sosis beef sosis gitu. Kalau ini tuh dia kayak toppingnya chicken deh. Aku sih lebih suka nih. Aku mau nyobain pinggirnya, belum cobain tadi. Ya gitu deh, rasanya tuh kayak pizza, tapi bener-bener pizza tipis. Padahal ini tuh yang deep dish-nya loh ya. Deep dish-nya aja menurut aku ini tipis, apalagi yang thin crust-nya aku nggak tahu lagi sih. Tapi ini masih lebih oke, aku masih lebih suka. Mungkin karena aku lebih prefer daging ayam kali ya dibandingkan sosis. Tapi sebenarnya overall sausnya itu sama, sausnya kayak banyak juga.
saus-saus tomat gitu. Cuma beda di topping aja. Secara tekstur pizzanya juga nggak ada yang berbeda. Mungkin karena sama-sama tipe deep dish. Dan lagi-lagi aku ingetin, jadi dia tuh tipe pizzanya 2, deep dish dan thin crust. Itu toppingnya tuh semuanya sama. Jadi kalian tinggal pilih aja kalau kalian lagi pengen yang Yuria tapi pengen yang thin, itu bisa juga. Atau kalian lagi pengennya yang BOM tapi yang thin juga bisa. Oke. Aku dua-duanya menurut aku rasanya sih masih sama, cuman tinggal selera kalian topping aja sukanya yang mana. Oke, lanjut. Kita ini deh yang ada ininya sedikit lah ya, ada bentuk berbedanya dikit gitu. Ini 12 hour smoke pepperoni, harganya 39.000. Ini dia penampilannya akhirnya. Ada yang berbeda juga. Toppingnya tuh kelihatan banget. Ini tuh ada mushroom, jamur, ya mushroom atau jamur. Terus ada paprika hijau dan juga ini bawang bombay kayaknya sih. Bawang bombay. Sisanya sama, ala-ala saus tomat dan cheese-nya tuh kelihatan banget. Aku nggak tahu nyebut cheese-nya tuh apa sih. Coba dong kalau yang tahu boleh di-share atau komen ya. Ini tuh cheese apa sih kayak gini yang hancur tapi nggak meleleh, nggak melt gitu. Aku nggak tahu namanya apa, pokoknya intinya gitu lah ya. Karena keju menurut aku semua rasanya tuh hampir sama, mozzarella kayak keju apa kayak. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kok nato-nato banget ya. Tapi enak sih. Karena aku suka bombay, enak. Cuman paprikanya ini lumayan nyentrik juga sih. Sebenarnya basic sausnya tuh masih sama, rasanya tuh semua sama, nggak ada bedanya. Pedas enggak juga, asin juga enggak, ini lebih ke asam tomat aja. Tapi lumayan menurut aku ada toppingnya ini kayak menambah varian rasa yang lain gitu. Tapi kayaknya kalau yang nggak suka sayuran nggak bakal suka sih. Aku mau coba pakai saus sambal, kita belum coba pakai saus sambal dari tadi. Kerupuk. Kerupuk woi. Lebih enak pakai saus sambal, sumpah enak banget coy. Emang gini lidah-lidah orang Indonesia itu yang aku bilang, nggak bisa kalau dia tuh cuman asem doang. Menurut aku harus tetap ada sambal-sambalnya dikit. Mungkin kalau boleh masukkan ya sausnya boleh sih pakai saus tomat kayak gini ya. Cuman pakai saus tomat boleh, tapi mungkin ditambahin bumbu-bumbu apalah gitu jadi biar nggak pure asem doang. Karena ini pakai saus sambal jadi enak banget. Kalian harus pakai chili saus atau ini tuh kita cuma dapat berapa ya? Kayaknya 4 doang, 1, 2, 3. Dapat 4. Mungkin kalian bisa request kalau pesan online supaya saus sambalnya itu dibanyakin. Emang dikasih banyak kok. Kirain cuma 3. Lumayan lah ya. Nanti Venom juga bikin pizza. Petis. Bikinnya apa ya? Petis enak tahu. Iya. Petis enak banget sumpah. Pernah review. Oke, emang mulut ini lokal, lebih demennya ketemu pizza mendingan petis gue juga. Tapi ini enak banget untuk ukuran pizza. Menurut aku better yang ada topping sayurannya dibandingkan yang polos kayak gitu. Oke, kayaknya aku mau udahan dulu nih nge-review yang rada-rada saus. Mau coba yang thin crust dulu. Ini harganya tuh kalau online 115.000, tapi tadi aku udah ngeliat di Instagramnya itu kayak 95 apa 98. Pokoknya lebih murah deh. Popeye. Ya Allah. Nih ya. Terus dia tuh potongannya bukan potongan itu loh. Kayak segitiga gitu. Jadi dia kotak. Iya nih. Kalian lihat ya. Motongnya tuh gini, tuh kayak pizza Itali kan emang kayak gini. Tuh. Bukan kok maksud gue kan biasanya segitiga gini kan. Biasanya slice. Ini maksudnya ini slice juga. Nih kotak nih, ya Allah nggak percaya banget lu. Nih lihat ya. Oh iya kan.
Jadi kayak gini-gini. Betul. Makasih Ara udah dibantuin jelasin ya. Norak deh. Tuh, kotak kan? Jadi dia potongannya tuh kayak gini. Iya, benar. Nah, kita lihat pinggirnya dulu ya. Thin Crush ini emang bener-bener dia lebih kriuk, lebih tipis dibandingkan sama yang si Deep Dish. Ya, kriuk banget sih. Tapi enak lagi. Enak. Tapi kok pahit ya? Karena gosong ya bener-bener. Ini pakai kalau pizza yang tipis-tipis gini enaknya minumnya pakai apa? Ini enak sih. Dia tipis tapi tipis banget. Terus ini tuh atasnya kan bayam. Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya meskipun bayam bukan buat vegan juga karena kayaknya dia ada beefnya, ya. Tapi ini emang beda banget sih teksturnya. Kalau aku sih memang kurang suka pizza yang terlalu tipis. Kalau yang deep dish tadi masih oke lah, tapi sebenarnya untuk toppingnya ini juga enak. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, cuman rasanya memang lebih sayuran aja ya, maksudnya rasa-rasa pahit-pahit sayuran gitu loh. Kalau aku sih masih suka. Terus dia ada cheese mozzarellanya. Ini baru mozzarella beneran. Ini serius enak sih. Cuman kalau aku disuruh pilih, aku masih lebih pilih yang deep dish. Dia ini ada pizza, terus atasnya ada mozzarella, ada bayam, dan ada kayak aku nggak tahu ini bacon atau apa ya merah-merah gini kira-kira. Kayaknya bacon deh. Coba deh. Tomat. Ternyata tomat. Kayaknya ini buat vegan deh. Kayaknya bener buat vegan. Soalnya cuma tomat, keju, bayam sama cheese. Ya bener-bener ini tomat asem banget soalnya. Aku mau coba pakai saus. Aku lebih suka pinggir-pinggirnya meskipun pahit. Oke, kita coba pakai saus. Lebih enak pakai saus. Tapi tipis banget, tipisnya tuh parah. Bener-bener kayak selembar doang. Tapi tenang aja, yang Thin Crust ini memang harganya juga lebih murah dibandingkan yang deep dish. Yang deep dish itu kalau satu loyang harganya di atas 200-an. 200.000 satu loyang, mahal gak sih untuk pizza? Lumayan mahal ya segitu. Lumayan mahal. Kalau yang Thin Crust ini paling murah memang yang Popeye ini 90 sekian. Sisanya tuh kayak 115, 130, tadi aku udah ngeliat di Instagramnya. Jadi lebih tipis, dia tuh lebih mahal, tergantung ke selera kalian aja. Kebalik ya? Lebih tipis lebih murah, lebih tipis lebih murah, yang lebih tebal lebih mahal. Iya itu maksudnya. Tapi kalau yang Popeye ini harus hati-hati sih, kalau yang nggak suka sayuran pasti nggak akan suka. Pusing banget gue denger dia ngomong dari tadi, sumpah. Bener sih, nangka muda belum ada loh. Belum ada. Bener. Sawi pahit banget nih. Oke. Tadi kan kalau ngebandingin teksturnya, bedanya kan di tekstur ya. Aku lebih suka yang deep dish, tapi balik lagi. Banyak kok orang yang lebih suka pizza lebih tipis. Kalau kalian lebih suka yang tipis apa tebal? Oke, yang terakhir nih. Aku mau cobain yang rasa classic tomato and cheese. Wah, ini kayaknya biasanya kalau udah classic tomato pasti asam banget sih. Ini harganya 34.000 alias paling murah, ya kan? Karena biasanya klasik-klasik memang lebih murah katanya. Oke, secara penampilan kalian bisa lihat ini polos banget. Minum dulu deh. Ini tuh polos banget. Kayak cuman bener-bener nggak ada isinya gitu loh, kayak cuman keju dan juga si toppingnya ini. Tapi aku nggak tahu di dalamnya apakah dia ada beef atau ada chicken. Kita coba aja. Terus kayak lebih banyak gitu loh, nggak tahu kenapa teksturnya. Oke, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Yupi yang pizza ya. Iya lagi mirip bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Apapun asem banget. Asem parah. Kayak atas. Parah. Ini bener-bener kayak tomat semua isinya. Tomatnya tuh masih, lo tau gak sih kalau sambal tomat nggak digerus sampai halus, kayak gitu tuh teksturnya tuh. Bener-bener tomat semua, bahkan kejunya tuh kalah. Ini kaget deh, asem banget. Gimana sih? Tapi bukannya nggak enak ya? Cocok kali ya? Hah? Lidah. Makanya itu yang tadi gue bilang, bukannya nggak enak, cuman memang lidah orang Indonesia tuh kayaknya kurang masuk deh. Mungkin memang targetnya mereka tuh bukan orang lokal ya. Oke. Kita coba pakai saus. Better. So much better banget ini. Pakai saus. Ini kan sausnya nggak perlu banyak-banyak, paling nggak kayak nyimbangin antara si tomat dan rasa sambelnya. Jadi nggak pure asem. Ini meskipun ada kejunya sih berasa. Tapi gimana sih rasanya keju asin terus ketemu tomat asem, rasanya tuh kayak amburadul gitu. Tapi bukannya nggak enak, lagi-lagi menurut aku ini memang bener-bener lidah orang bule banget. Khusus buat lidah orang bule. Tapi menurut aku meskipun memang ini tuh rasanya sangat-sangat beda dengan pizza-pizza lokal gitu ya. Tapi memang mencirikan mencirikan khas si Giulia ini. Kan kita nggak tahu apa objektif bisnis mereka tuh apa. Apakah memang mereka mau menghasilkan pizza yang benar-benar kayak di luar, ya kan, kayak di luar negeri, ya kan? Atau memang dia tuh pizza yang targetnya itu lokal. Tapi menurut aku kayaknya enggak deh. Kayaknya mereka memang berfokus ke rasa yang benar-benar kayak pizza di luar negeri. Jadi kita tahu nih sensasi kalau kita ke luar negeri tuh pizzanya memang kayak gini, beda dengan pizza-pizza lokal. Karena kalau kalian bandingin dengan pizza lokal, menurut aku banyak banget perbedaannya. Kita itu pasti lebih banyak dagingnya dibandingkan sayurannya. Kalau iya nggak sih? Bener. Terus maunya tuh yang toppingnya berlimpah, ukurannya tuh tebel. Pokoknya kalau Indonesia tuh yang kayak gitulah. Nggak masalah, tapi memang itu lebih cocok di lidah orang Indonesia. Tapi kalau ini bener-bener merepresentasikan banget pizza di luar negeri, walaupun gue juga belum pernah sih nyobain pizza luar negeri, cuman kayak ngerasa aja gitu bedanya antara pizza lokal dan pizza ini kayaknya kita nyebutnya mungkin dia sih bilangnya Chicago ya, Chicago style pizza, Chicago style pizzeria. Jadi mungkin dia menggambarkan pizza-pizza dari Chicago, ya kan? Kalau kita kan biasa makan pizza yang di Citayam, ya kan? Citayam, Cigombong, mungkin gitu. Kalau ini bener-bener Chicago, jadi kalau kalian nggak ada salahnya juga sih mau nyoba, siapa tahu lidah kalian cocok gitu kan. Kalau disuruh kasih rate, aku kasih rate 8. Kenapa? Karena ya enak sih, cuman nggak biasa aja untuk orang-orang lokal nyobain. Tapi so far harganya juga masih lebih mahal mungkin dari pizza lokal, tapi ya oke lah. Dia soalnya jual per slice juga, jadi buat kita yang penasaran pengen nyobain, kita bisa beli slice dulu, nggak harus beli satu box. Biasanya kan kalau kita beli satu box, kalau kita mau nyobain pizza harus beli satu box gitu kan. Nah kalau bisa juga minta, ya benar. Kalau itu beda cerita ya. Bener-bener. Biasanya sih di sini kalau ada pizza, kalau ada yang mau resign gitu ya, resign atau ulang tahun, kita baru makan pizza tuh biasanya. Kalau enggak sih enggak. Tapi boleh lah ini kalian coba untuk jadi option, karena kan kita nggak tahu ya lidah orang tuh beda-beda. Oke, gitu ya teman-teman, review Giulia ini. Oh, sama satu lagi, Giulia itu memang hanya fokus menjual pizza, jadi nggak ada minuman, nggak ada side dish lainnya. Biasanya kan ya kita tahu lah kalau pizza lokal tuh pasti ada kentang dan segala macam. Iya kan? Ada yang bandrek, ya kan? Belum ada. Bandrek Chicago, nah bener. Boleh. Ya pokoknya yang membedakan itu ya, kita kalau aku sih ngeliat dari luarnya juga kelihatan memang tujuan dia tuh bukan menyamakan dengan pizza lokal. Memang model bisnis yang berbeda gitu. Tapi so far kurang lebih kayak gitu reviewnya teman-teman. Boleh banget, yang penasaran silahkan coba, silahkan visit website atau pesan online langsung, cari di cabang terdekat kalian. Dan itu sekaligus menandakan kalau kita harus berpisah dulu di episode kali ini. Karena aku harus pamit undur diri, gak berasa nih udah kurang lebih 30 menit aku nemenin kalian. Jadi buat kalian yang memang belum nonton review aku lainnya, silahkan nonton di episode Try It lainnya. Dan kita ketemu lagi di episode Try It selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. See you teman-teman.